Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas hasil kerja atau diskusi kami, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun topik pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama, latar belakang historis filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan. Latar belakang historis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeharyaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeharyaningrat saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan Caka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya. Ayahnya bernama Gusti Putra Haryo Surjaningrat, putra Kanjeng Hadipati Harjo Surjo Sastraningrat yang bergelar Sri Paku Alam ketiga. Ibunya adalah seorang putri keraton yang Yogyakarta yang lebih dikenal sebagai pewaris Kadilangu, keturunan langsung Sunan Kalijogo. Els merupakan sekolah dasar di Eropa, Belanda yang menjadi lulusan Ki Hajar Dewantara. Kemudian sempat melanjut ke Sofia, sekolah dokter Bumimter, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Tak berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sofia, tak membuat Ki Hajar Dewantara vakum. Beliau bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Oe Tuesan Hindia, Kaue Mueda, Cahaja Timur, dan Poe Sarap. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Banyak karya-karya yang dimiliki beliau. Berbagai macam cara yang dilakukan Ki Hajar Dewantara demi memperjuangkan kemerdekaan pendidikan Indonesia. Salah satunya dengan sering mengubah namanya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan, yaitu dari satria Pinandita ke Pinandita Satria, yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa kesatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Ketika di negeri Belanda, perhatian Ki Hajar Dewantara tertarik pada masalah-masalah pendidikan dan pengajaran di samping bidang sosial politik. Ia menambah pengetahuannya di dalam bidang pendidikan pada tahun 1915, memperoleh akte guru. Pengalaman Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawannya di lapangan perjuangan politik dengan melalui berbagai rintangan, penjara dan pembuangan dengan segala hasilnya menimbulkan pikiran baru untuk meninjau cara-cara dan jalan untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang terus berjuang tak kenal lelah tersebut dalam menghadapi berbagai masalah, ternyata dia menaruh perhatian terhadap pendidikan karakter bangsa. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangan lainnya, Ki Hajar mendirikan National Underwich Institute Taman Siswa, atau lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Taman Siswa, pada 3 Juli 1922. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tak hanya melalui Taman Siswa. Sebagai penulis, Ki Hajar Dewantara tetap produktif menulis untuk berbagai surat kabar. Hanya saja kali ini tulisan Ki Hajar tidak bernuansa politik, namun beralih ke bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam perjuangannya dalam pendidikan bangsanya, Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan, yaitu Tuturi Handayani, Ing Madia Mangunkarsa, dan Ing Ngarasa Sung Tulada. Artinya, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide.
di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan kita, terutama di sekolah-sekolah taman siswa. Pada masa pendudukan Jepang, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai salah satu pemimpin pada organisasi Putra bersama-sama dengan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Kiai Haji Mas Mansur. Di masa kemerdekaan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidik Indonesia membuat beliau layak dianugerahi gelar Pahlawan Pendidikan Indonesia. Tak berlebihan pula jika tanggal lahir beliau 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang dan sebagai penyemangat bagi kita untuk meneruskan prakarsa dan pemikiran beliau terhadap pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional. Hal itu karena beliau merupakan seorang tokoh yang tanpa jasa memerdekakan Indonesia. Pengabdian yang ia berikan begitu besar terhadap bangsanya. Banyak karya yang membuat Indonesia menjadi bangga pun sering ia lakukan. Bahkan saking begitu banyak membuat Indonesia bangga. Tanggal lahir Ki Hajar Dewantara menjadi Hari Pendidikan Nasional, hari yang dikenal seluruh warga Indonesia, hari seseorang yang dilahirkan untuk memerdekakan pendidikan di Indonesia. Dengan kepintaran, kebijaksanaan, tekun dan berani memerdekakan hak dari orang lain dan bangsanya melawan penjajah. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan meninggal di usia 69 tahun di Yogyakarta 26 April 1959 dengan nama kecil Raden Masewardi Sujaningrat. Setelah itu sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis politis dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia saat zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Barat yang dirasakan oleh Ki Hajar tidak tepat dan tidak cocok untuk mendidik generasi muda Indonesia karena pendidikan Barat bersifat regaring touch order, atau artinya yaitu perintah, hukuman, dan ketertiban. Menurut beliau, karakter pendidikan semacam ini merupakan suatu perkosaan atas kehidupan batin anak-anak. Akibatnya, anak-anak rusak akan budi pekertinya karena selalu hidup di bawah paksaan dan tekanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, cara mendidik semacam ini tidak akan bisa membentuk seseorang hingga memiliki kepribadian. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dalam hal ini, dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri, sebelum ada pengaruh dari luar. Di sini dikemukakan 3 teori, yakni aliran lama yang mengungkapkan bahwa anak yang lahir bagaikan selai kertas kosong yang belum diisi, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Teori ini juga dinamakan teori tabula rasa. Aliran yang kedua adalah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan tidak dapat mengubah watak-watak anak. Jadi, pendidikan menurut aliran negatif dianggap dapat menolak pengaruh-pengaruh jahat dari luar. Akan tetapi, mewujudkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan dapat. Aliran yang ketiga adalah aliran yang terkenal dengan konvergenti teori. Seperti aliran yang tadi, seorang anak dilahirkan sebagai selembar kertas putih yang sudah tertulis penuh. Tetapi dalam aliran ini dijelaskan bahwa tulisan-tulisan tadi merupakan tulisan yang suram. Menurut aliran ini ditetapkan bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik.
Segala tulisan jahat hendaknya dibiarkan. Jangan sampai menebal dan makin citra manusia di Indonesia berdasarkan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, manusia Indonesia berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan karakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk meningkatkan manusia Indonesia yang berdiri teguh pada nilai-nilai kebenaran, sehingga manusia di Indonesia dapat menyadari tanggung jawabnya untuk melakukan apa yang diketahuinya sebagai kebenaran. Ekspresi dari kebenaran ini dapat terlihat dari tutur kata, sikap, dan perbuatannya terhadap lingkungan alam, baik dirinya sendiri dan sesama manusia. Jadi, budi pekerti adalah istilah yang memayungi perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kedua, manusia Indonesia yang maju, pikirannya adalah yang cerdas, kognisi atau tahu banyak dan banyak tahu, sehingga melalui kecerdasannya itu dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuk. Pada masa itu, dari penjajahan yang berupa indoktrinasi. Manusia yang maju adalah manusia yang berani berpikir tentang realitas, yang membelenggu kebebasannya, kemampuannya berpikir, serta bisa menjadi oposisi dengan hal-hal yang membodohkannya. Ketiga, manusia yang maju dalam aspek tubuh adalah manusia yang mampu mengendalikan tubuhnya, sehingga dengan tubuh yang maju, pemikiran yang maju, serta budi pekerti yang maju dapat memperoleh dukungan untuk mendeklarasi kemerdekaan, menjadi manusia yang merdeka dan memiliki keterampilan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan segala pembangunan yang humanis. Pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Dalam pengertian taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Maka dari itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Segala alat usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat atau keadaannya. 2. Kodratnya keadaan itu tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat yang oleh karenanya bergolongan merupakan kesatuan dengan sifat peri kehidupan sehari-hari. Bercampur usaha untuk mencapai hidup tertib damai. 3. Adat istiadat sebagai sifat peri kehidupan atau sifat percampuran usaha dan daya upaya akan hidup tidak luput dari pengaruh zaman dan tempat, maka dari itu tidak tetap dan senantiasa berubah. 4. Untuk mengetahui garis hidup dari mempelajari zaman yang telah lalu, sekarang hingga dapat membayangkan zaman yang akan datang. 5. Percampuran karena percampuran bangsa. Hal ini terjadi oleh adanya hubungan modern, maka dari itu kita harus waspada dalam memilah mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup atau malah merugikan. Hal ini harus dilandasi dengan senantiasa mengingat bahwa semua kemajuan ini merupakan anugerah dari Tuhan untuk segenap seluruh manusia di dunia. Perkataan mendidik dan pengajaran seringkali dipakai bersamaan. Sebenarnya penggabungan dari kedua perkataan itu dapat mempengaruhi pengertiannya yang asli. Perlu kita ketahui bahwa
Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Maka dari itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberi keterampilan, kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengajaran harus bersifat kebangsaan. Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya. Kemudian barangkali menjadi lawan kita. Pengajaran nasional itu hak dan kewajiban kita. Ki Hajar Dewantara 1928 melihat uraian di atas. Kita dapat menangkap pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yakni upaya dengan konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik merdeka lahirnya maupun batinnya manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Dengan demikian, pendidikan menjadi wadah untuk membangun otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial. Pendidikan adalah cara untuk sampai pada kesadaran akan pentingnya memiliki 3 otonomi diri di atas. Dengan demikian, kemerdekaan badan dan batin yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah keadaan di mana manusia di Indonesia mampu menegaskan secara serentak otonomi eksistensi dirinya sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Pendidikan menghantarkan seseorang memiliki otonomi diri secara utuh dan penuh dalam wilayah kognitif, afektif, dan spiritual, sosial hingga eksistensinya mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Bergantung pada orang lain dan dapat mengatur. Manusia yang terdidik mampu menyikapi tuntunan-tuntunan dan tentang kehidupan dengan sikap yang bijaksana dan bersahaja. Manusia tersebut tidak terperangkap lagi dalam kepentingan diri dan golongan yang temporal dan duniawi sifatnya. Manusia yang merdeka batinnya adalah manusia yang bukan hanya pintar secara akal maupun kognitif, tetapi juga benar dalam tindakannya, maju penalaran akalnya, dan sekaligus maju moralnya, sehingga tindakan yang dilakukan berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta hormat kepada martabat. D. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Bahkan, pemikiran-pemikirannya masih relevan hingga saat ini.
Benar adanya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang intinya kita harus bisa bangga atas apa yang kita punya, tidak usah meniru milik orang lain. Karena milik orang lain belum tentu pas dan cocok untuk kita. Tetapi kita harus belajar untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pendidikan yang diambil dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Karena di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat makna filosofi kultural yang sesuai bagi masyarakat bumi pertiwi Indonesia. Maka dari itu, dalam pelaksanaan pendidikan perlu adanya landasan pendidikan yang mampu memberikan ciri khas sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa. Seperti pemikiran-pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pemikir dan penggiat pendidikan. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni setiap tanggal 2 Mei. Pada mulanya, Ki Hajar Dewantara terkenal akan tulisan-tulisannya yang berbau politik dan menggugah semangat perjuangan bangsa. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara memberikan perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran. Pemikiran-pemikirannya serta perhatiannya terhadap dunia pendidikan menjadikan Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh peletak dasar pendidikan bangsa Indonesia. Makna yang tersirat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah pentingnya kontekstualitas dalam pendidikan yang sesuai dengan zamannya atau asas menurut keadaan. Para siswa dan anak-anak kita yang saat ini sedang belajar adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan mewarnai kehidupan dalam peradaban bangsa Indonesia. Maka dari itu, peri kehidupan dan kehidupan yang serba teknologi harus dipersiapkan sejak dini supaya para generasi penerus kita tidak gagap teknologi sekaligus tidak kehilangan moral pijakan sebagai bangsa Indonesia. Saya menyimpulkan, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga video dari kami ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.